Kael'far, pewaris tunggal tahta Iknarion, menerima mahkota bertanduk dalam upacara penuh kobaran api dan tabuhan genderang lava. Mahkota itu dingin saat disentuh, namun begitu ia letakkan di kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Langit terbelah, dan gunung tertua, Piras, memuntahkan api selama 7 hari 7 malam. Sejak saat itu, Kael'far mulai mengalami perubahan aneh. Suhunya tubuhnya terus meningkat, kulitnya tampak bercahaya merah, dan matanya memantulkan kobaran api. Para penasihat tak berani menegurnya, sebab ia mulai mudah marah dan dapat melelehkan pedang hanya dengan genggaman tangan. Iknarion adalah negeri yang makmur, penuh penempa, penjaga nyala, dan penjinak lava. Namun di bawah kekuasaan Kael'far yang mulai tidak stabil, api yang dulu menghidupi mulai membinasakan. Sawah batu hitam retak, saluran magma tak terkendali, dan desa-desa mulai tenggelam dalam lahar. Penduduk mulai menyebut Kael'far sebagai Raja Neraka, dan banyak yang melarikan diri ke negeri-negeri dingin. Namun sebagian besar tetap tinggal, terikat oleh janji leluhur bahwa darah kerajaan Iknarion adalah satu-satunya yang bisa menjaga neraka tetap jinak. Kael'far merenung dalam kesendiriannya di menara magma, menatap lautan api dari jendela batu, bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar raja, atau sekadar wadah bagi kutukan kuno? Pada malam ketujuh setelah bulan darah, Kael'far bermimpi. Ia berjalan di tengah gurun api, dan dari langit turun sesosok naga raksasa bernama Fortas, dengan mata merah dan tubuh terbakar. Aku belum selesai, kata Fortas. Keturunanmu mencuri tandukku, maka darahmu akan menjadi bahan bakarku. Kael'far terbangun dengan jeritan, dan mahkotanya menyala sendiri. Suara naga mulai terdengar nyata setiap kali ia mengenakannya. Sejak malam itu, Kael'far memutuskan untuk menyelidiki asal-usul mahkota tersebut, menelusuri gulungan lava tua dan kitab-kitab terlarang dari perpustakaan abu. Di dasar Gunung Piras, Kael'far menemukan seorang penjaga tua yang dikenal dalam dongeng sebagai penjaga abu satu-satunya makhluk yang selamat dari kemarahan naga pertama. Perempuan berjubah abu itu membuka fakta yang disembunyikan ratusan tahun. Tanduk Fortas bukan hanya lambang. Itu adalah bagian dari roh naga yang belum pernah mati. Setiap raja yang memakainya perlahan berubah menjadi wadah baginya. Kael'far terdiam. Ia sadar, ia hanya punya dua pilihan, melepas mahkota dan kehilangan tahta, atau melawan roh Fortas dan mempertaruhkan jiwanya. Penjaga abu memberinya jalan menuju ritual kuno yang disebut pemurnian api jiwa. Ia harus memasuki ruang bawah tanah tertua, perut gunung neraka, di mana roh Fortas terkurung di dimensi api. Dengan api biru suci, Kael'far membuka gerbang itu, dan jiwanya masuk ke dalam dimensi dalam dirinya sendiri. Di sana ia menemukan wujud sejatinya, separuh manusia, separuh naga. Fortas menampakkan diri, kau sudah jadi milikku, Kael'far. Buang saja kemanusiaanmu, dan jadilah Raja Naga. Dunia akan tunduk. Tapi Kael'far menolak. Ia melemparkan kenangan-kenangan masa kecil, ibunya yang menidurkannya dengan cerita api, rakyat yang memanggilnya, penerus cahaya, dan tekad untuk menyelamatkan negerinya. Dengan segenap kekuatan jiwa, ia mengangkat mahkota bertanduk dan menghancurkannya di jantung api, mematahkan roh naga Fortas. Kael'far terbangun dalam keadaan luka parah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, tapi matanya kembali jernih. Mahkota itu kini hanyalah abu. Gunung Piras yang selama ini aktif, perlahan tenang, dan langit berubah menjadi jingga lembut, pertama kalinya sejak 3 abad. Ia kembali ke istana tanpa mahkota, tanpa pengawal, tanpa tahta. Tapi rakyat menyambutnya dengan pelukan, air mata, dan harapan. Ia tidak lagi disebut Raja Neraka. Kini, mereka memanggilnya Kael'far si pembebas api. Beberapa tahun kemudian, Iknarion tidak lagi menjadi negeri pembakar. Ia menjadi pusat pembelajaran tentang pengendalian api, pengrajin baja terbaik di dunia, dan tempat ziarah para pelindung elemen. Kael'far memimpin tidak dari singgasana, tapi dari tengah-tengah rakyatnya. Ia membangun kembali peradaban, bukan dengan kekuatan mahkota, melainkan dengan panas hatinya yang tulus. Setelah kehancuran mahkota, Kael'far menjalani hari-hari panjang di ruang pemulihan dalam Istana Abu. Tubuhnya tidak lagi menyala, tapi luka-luka bakar memenuhi sebagian besar kulitnya. Ia tidak bisa lagi memegang pedang, namun tetap memimpin dengan suara dan jiwa yang membara.
Selama itu, banyak negeri tetangga yang dulu memusuhi Ignarion datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, sang pangeran bertanduk kini hanyalah manusia yang rapuh, namun lebih kuat dari api manapun. Ia mulai mengajarkan tentang pengendalian kekuatan, bukan pemaksaan. Api yang dulu membakar kini dimanfaatkan untuk membangun. Tanda hubung. Beberapa tahun berlalu, Kael'thar memutuskan membentuk Dewan Api, sebuah majelis rakyat yang mewakili tiap wilayah. Ia menolak jabatan raja dan meminta agar kekuasaan tidak lagi diwariskan lewat darah, tapi lewat kebijaksanaan. Di usia tuanya, Kael'thar tak pernah menikah. Banyak yang bertanya mengapa. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah cukup menikahi negeriku." Namun tubuhnya yang terbakar dulu, mulai melemah. Suatu malam, ia berjalan sendirian ke puncak Gunung Tiras, mengenakan jubah abu milik penjaga abu yang dulu telah lama wafat. Di sanalah, di tengah puncak yang pernah menjadi tempat kelahiran kutukan, ia menyalakan api terakhir, sebuah ritual pemurnian untuk mengakhiri warisan darah naga dari dirinya selamanya. Saat fajar datang, rakyat mendapati jejak Kael'thar berakhir di sebuah lingkaran api biru yang membeku menjadi kristal. Di tengahnya, tertinggal tongkat api yang menyala lembut, tanda bahwa Kael'thar telah menjadi satu dengan unsur api yang ia jinakkan sepanjang hidup. Generasi demi generasi mengenang Kael'thar bukan karena tanduknya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena pilihan terakhirnya untuk menjadi manusia. Di pusat ibu kota baru Ignarion, berdiri patung tanpa mahkota, hanya mengenakan jubah dan tongkat api. Di bawahnya tertulis, "Api bisa membakar, tapi juga bisa menerangi. Pilihlah apa yang kau nyalakan." Kael'thar, pangeran tanpa mahkota. Dan di setiap sekolah api, anak-anak belajar tentang raja yang mengalahkan naga bukan dengan pedang, tapi dengan hati. Dan nyala yang ia tinggalkan, tak pernah benar-benar padam. Cerita Kael'thar selesai bukan dengan peperangan, tetapi dengan penebusan, pengorbanan, dan harapan. Ia membuktikan bahwa pangeran sejati bukanlah yang mewarisi mahkota, tetapi yang sanggup membakar kutukannya demi menyelamatkan dunia.